Shalom, selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah BSC pada sore hari ini, aku mau membacakan tata tertib yang harus kita perhatikan dan ikuti secara seksama. Yang pertama, teman-teman peserta diharapkan dapat mengikuti ibadah Bible Study Club hari ini sampai dengan selesai, dan semua peserta akan di-mute secara otomatis oleh host untuk menghindari terjadinya noise supaya teman-teman kita semua bisa beribadah dengan fokus dan juga nyaman dari awal sampai akhir. Teman-teman peserta juga dapat memberikan persembahan nantinya pada saat sesi persembahan melalui rekening yang tertera di layar teman-teman sekalian nantinya. Dan teman-teman peserta jika misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait eksposisi atau mungkin terkait PA nanti teman-teman bisa kembali ke main room dulu untuk bisa menanyakan lebih lanjut terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan. BSC hari ini akan berbentuk kombinasi, yaitu eksposisi yang akan dipaparkan oleh Bang Febian, dan juga akan berbentuk kelompok pendalaman Alkitab. Setelah eksposisi, nanti teman-teman peserta akan dibagi dalam beberapa breakout room untuk bersama dengan kelompoknya, boleh sharing, membahas bahan PA, dan juga nanti sama-sama mendoakan di kelompoknya masing-masing. Teman-teman peserta sangat disarankan untuk menggunakan laptop dan juga earphone, headset, ataupun headphone supaya kualitas video dan audionya jauh lebih baik. Demikian tata tertibnya. Saat ini mari kita bersatu hati dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena anugerah-Mu yang terus nyata kami alami, kami terima hari ini hingga hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul secara virtual untuk boleh kembali melaksanakan BSC kami, bersekutu dengan-Mu, bersekutu dengan teman-teman seiman kami juga Tuhan saat ini juga. Tuhan kami sungguh rindu kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menyatakan pekerjaannya dalam diri kami secara khusus dalam peribadahan hari ini, sehingga kami pun boleh sungguh-sungguh menikmati Engkau, menikmati pujian, menikmati doa, dan juga menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan berikan kami hati yang terbuka agar kami juga boleh terus mengalami perubahan hidup, boleh mengalami perubahan keseluruhan hidup kami, semakin hari semakin serupa dengan Engkau saja juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap perangkat yang kami gunakan, HP, laptop, headset, ataupun internet juga penunjang ibadah virtual hari ini, sehingga kami semua boleh beribadah dengan fokus, dengan nyaman juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih proses untuk join ke Zoom ini. Tuhan yang berkati mereka dalam persiapannya, berkati hati mereka juga Bapak, sehingga mereka boleh siap juga untuk memasuki, mengikuti bersama dengan kami ibadah BSC hari ini juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia. Apapun yang Ia rancangkan semula tentu akan terwujud. Terwujud oleh karena kuasanya dan terwujud untuk memuliakan namanya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Mari sembah dan masyurkan namanya melalui pujian ini.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Pada Bang Febian dipersilahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Bersyukur ya kita bisa bertemu kembali di dalam Bible Study Club kita. Kita akan lanjut belajar dari Kitab Raja-Raja ya, pasal 9 dan 10 sore hari ini. Ya, mari kita berdoa dulu ya. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu itulah yang terus membuat kami bisa menjalani hidup secara khusus di tengah situasi pandemi dengan banyak permasalahan lainnya yang melanda hidup kami. Engkau terus menjaga kami dan Engkau menolong kami ya Tuhan untuk bisa terus hidup bagi-Mu, termasuk bisa terus juga bersekutu bersama, belajar dari firman-Mu. Kami sungguh mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan sore hari ini, dan kami memohon berkat Tuhan kembali, kiranya seperti di hari-hari yang lalu, Engkau kembali mengajar kami ya Tuhan, lewat firman-Mu. Kami sungguh rindu, firman-Mu bisa berbicara, kembali mengajar kami, membentuk kami, memimpin kami, untuk bisa menjalani hidup kami, menjalani panggilan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu juga memampukan kami untuk menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sore hari ini tema kita seperti yang ada di slide ya teman-teman ya, atau mungkin teman-teman sudah lihat juga di flyernya ya, Fast and Furious ya, seperti judul film yang terkenal ya, dan dari apa yang saya baca dia salah satu yang mendatangkan pemasukan besar ya. Fast and Furious sudah sampai yang ke-9 ya. Udah nonton belum? Saya belum yang 9 ya. Kalau teman-teman sudah nonton filmnya, apalagi kalau ikuti seri-serinya, tentunya tahu ya, itu ada sekelompok orang yang suka balapan liar ya, perampokan, penyelundupan, dan lain-lainnya ya. Awalnya sih ya jahat-jahat gitu ya, tapi kemudian menjadi ke arah yang baik gitu. Mereka memperjuangkan kebenaran ya, dan dengan cara yang cepat, yaitu terutama mengemudikan mobil-mobil mereka, lalu sangat furious ya, terutama kalau teman-teman perhatikan di film-filmnya itu mereka sangat furious gitu ya, marah, terutama ketika ada yang mengancam kelompok mereka ya, yang mereka anggap sudah sebagai keluarga.
ya, mengancam kelompok mereka, ya mereka akan dengan demikian furiousnya melawan yang mengancam itu, ya, dengan fast and furious, ya. Dan kita akan lihat ya teman-teman di perikop kita, ya saya harap seperti biasa ya teman-teman juga sudah membacanya ya. Jadi saya akan tolong teman-teman untuk memperhatikan beberapa hal yang penting ya sebagai apa yang perlu kita ambil jadi pelajaran dan kita terapkan di dalam hidup kita. Ya, mari kita mulai, kita langsung saja ya, berarti kan sudah baca perikopnya ya, jadi tidak perlu kita baca lagi karena panjang. Boleh slide berikutnya? Ya, saya mau mulai dari ini teman-teman ya, ketika kemarin persiapan salah satu yang muncul ayat bagian lain firman Tuhan adalah ini, Yesaya 55 ayat 10 dan 11 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ya, ini satu ayat yang terkenal ya teman-teman, terutama ayat 11-nya yang biasanya sering disebutkan ya. Nah, ini jelas di situ ya, Tuhan bilang firman-Nya itu kalau sudah keluar dari mulutnya nggak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang ia kehendaki, akan berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya, digambarkan di ayat 10 itu kayak hujan atau salju turun, ya. Dia nggak akan kembali lagi gitu ke atas gitu ya, tapi dia akan mengairi bumi, membuat jadi subur, ya, ada tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh bahkan berbuah, dan akhirnya bisa dipanen dan menjadi makanan bagi banyak orang. Ya, kalau teman-teman familiar dengan perikop ini pasal 55 berbicara tentang sebenarnya rencana keselamatan Allah bagi umatnya dan bagi dunia. Ya, sebelum ayat 10-11 ini yang terkenal juga itu yang ayat 8 dan 9 yang Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu ya. Nah, itu rancangan Tuhan di sini ya rancangan karya keselamatannya. Ya, jadi dia bilang rancangannya itu pasti akan terlaksana. Ya, kenapa? Karena ada firman-Nya yang sangat efektif mengerjakan perintahnya. Ya, dan inilah yang kita akan lihat teman-teman di perikop kita sore hari ini ya, betapa firman Tuhan ya yang dia sudah sampaikan bahkan jauh ya bertahun sebelumnya itu efektif mengerjakan apa yang dia kehendaki. Ya, tentunya ini kita mesti mundur lagi ya teman-teman, apa yang kita sudah pelajari bahkan sejak kitab 1 Raja-Raja ya. Ya, oke, kita akan lihat hal itu. Ya, boleh. Ya, kita mesti mundur paling tidak sampai ke 2 firman Tuhan yang ini teman-teman ya, dan perikop kita sebenarnya dia mau bilang ya, kalau saya lihat ya teman-teman, dia mau bilang lihat ada 2 firman Tuhan digenapi sepenuhnya. Ya, 2 firman Tuhan itu yang mana? Nah, ini saya harap teman-teman bisa lihat ya di slide ya, ini di 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 18 ya. Kalau teman-teman ada yang ikut waktu itu kita sudah bahas ya perikop yang menceritakan bagaimana Elia stres karena Isabel mengancam akan membunuh dia. Ya, dia tampaknya fokus kepada ancaman itu, takut mati, dan akhirnya dia lari, tidak mengerjakan panggilannya. Ya, bukannya dia lepas dari stres, tapi dia makin stres ya kita lihat, dan kemudian akhirnya syukur ya Tuhan memberikan karunia, ada malaikat dihadirkan, menyentuh dia, menyediakan makanan dan air, ya, roti panggang dan air, lalu kemudian dibawa untuk bertemu Tuhan ya, ada topan, api yang sangat kencang ya, halilintar kencang ya, tapi Tuhan nggak ada di situ, lalu sampai akhirnya nanti ada suara angin sepoi-sepoi atau angin yang suaranya sangat kecil. Ya, baru di situ Tuhan hadir dan berbicara kepada Elia untuk memulihkan dia dari stresnya. Dan yang utama ya kita sudah pelajari adalah sebenarnya firman yang Tuhan berikan, dan sungguhnya ini janji ya diberikan kepada Elia maupun sebenarnya kepada umatnya juga. Ya, yaitu Tuhan bilang pergi kembali ke jalanmu ya melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ya, jadi kembali ke jalanmu itu maksudnya balik lagi kerjakan panggilanmu.
ya. Lalu nanti ada tugasnya mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Lalu di ayat 16 dibilang juga Yehu, cucu Nimsi, harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Jadi yang kedua mengurapi Yehu jadi raja Israel, lalu kemudian Elisa bin Safat juga mesti diurapi menjadi nabi, menggantikan dia. Ya, lalu dibilang nanti, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, siapa yang akan terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Ya, jadi Tuhan bilang, ya ini janjinya dia, bahwa nanti akan ada 3 orang yang dia pakai, Hazael, Yehu, dan Elisa, untuk mengenapi rencananya, atau lebih tepatnya memastikan rencananya terus berjalan dengan membunuh atau memusnahkan para penyembah berhala yang mencoba merusak, dan bahkan sebenarnya sudah ada juga rencana yang terusak atau terganggu ya. Nah, dia mau balikin kembali kepada penggenapan rencananya, ada 3 orang ini yang nanti harus diurapi oleh Nabi Elia. Ya, dan terakhir dibilang nanti, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi akan ada kaum sisa-sisa ya, remnant people kalau dalam bahasa Inggrisnya, yang tetap setia kepada Allah setelah yang jahat-jahat ini disingkirkan. Nah, ini janji yang pertama atau firman Tuhan yang pertama yang disampaikan. Ya, nanti kita lihat digenapi di dalam perikop kita secara penuh. Lalu yang kedua, boleh slide berikutnya. Ya, yang kedua dari 1 Raja-Raja 21 ya, ayat 19 sampai nanti itu saya salah ketik nih, 21 ya. 21 sampai 31 kalau nggak salah ini. Ya, ini yang terkait dengan Ahab ya, Raja Ahab tetap membandel, tetap berlaku jahat. Ya, dia menginginkan kebun anggur Nabot, Nabot nggak mau menjual. Ya, lalu kemudian istrinya bilang, ya udah nanti gue yang tangani, dan ya istrinya merekayasa supaya Nabot difitnah, dan kemudian Nabot dituduh menghujat Allah, dihukum mati, anak-anaknya juga, lalu kebun anggurnya dirampas. Ya, lalu kemudian Tuhan menampilkan Elia, ya, Elia disuruh menampilkan diri kepada Raja Ahab dan juga kepada Isabel, menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum. Ya, ini teman-teman bisa lihat utamanya di ayat 19 sampai 23 ya, terutama yang saya kasih warna merah itu teman-teman ya. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Lalu 21, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu habis engkau, dan melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab. Jadi semua keluarganya akan ditumpas habis. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Ya, ini raja-raja Israel sebelumnya yang sudah menyembah berhala, ya, melawan Allah. Itu seluruh keluarganya sudah ditumpas habis. Nah, Allah bilang nih kayak begini kamu akan alami. Lalu yang 23, nah ini yang mengerikan ya, mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok di luar Israel. Ya, nah ini 2 firman ini ya sudah disampaikan dan kita akan lihat digenapi secara penuh. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Ya, tapi kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya sebagian sudah dipenuhi terlebih dahulu ya. Ini kembali saya ajak teman-teman merefresh apa yang kita sudah pernah pelajari ya. Mudah-mudahan yang dulu hadir masih ingat nih. Ya, yang pertama teman-teman, kurang lebih 3 tahun setelah firman Tuhan disampaikan, Ahab mati dan anjing menjilat darahnya di tempat anjing menjilat darah Nabot, yaitu di 1 Raja-Raja 22 ayat 38 ya. Kalau yang waktu itu hadir ingat ya yang kita pelajari ya. Kayaknya sih kebetulan lagi perang sama Aram, Ahab tiba-tiba kena panah di pas sambungan baju zirahnya. Ya, jadi bagian yang lemah yang nggak terlindungi kena di situ, lalu pendarahan hebat ya, yang pembawa keretanya itu nggak tahu gitu, sehingga banyak sekali darahnya, dan kemudian ya dia mati di kereta itu, lalu kemudian nanti keretanya dicuci di sungai, darahnya dijilat oleh anjing, tepat seperti yang Elia sampaikan. Ini dalam waktu 3 tahun. Ya, lalu kemudian slide berikutnya, kita bisa lihat juga sebagian sudah dipenuhi, yaitu kurang lebih 5 tahun setelah firman Tuhan disampaikan, itu ya yang di pasal 19 1 Raja-Raja ya, bahwa Elia akan mengurapi Elisa, menggantikan dia ya jadi nabi, itu tergenapi ya di 2 Raja-Raja 2, 9, ayat 9 sampai ayat 14 ya, yang Elia diangkat dengan kereta kuda berapi, lalu Elisa melihat dia diangkat dan akhirnya dia mendapat
kuasa kenabiannya Elia. Jadi dia menjadi pewaris yang sah. Kuasa kenabian itu berarti dia nabi Allah yang sah, ya, nabi Allah yang utama dipakai Allah untuk mengerjakan. Ya. Jadi dalam 5 tahun ya. Jadi tadi 3 tahun Ahab mati seperti yang dinubuatkan. Lalu 2 tahun kemudian Elisa jadi nabi menggantikan. Ya. Lalu kita lihat ada satu lagi. Ya. Boleh slide berikutnya. Ya, ini kita sudah pelajari juga ya teman-teman ya, yang lalu di pasal 8 dari 2 Raja-Raja ya, kurang dari 10 tahun kemudian ya Elisa mengurapi Hazael menjadi Raja Aram. Ya, jadi kalau yang hadir waktu itu ingat ya, Elisa itu datang ke kotanya Raja Aram, lalu Raja Aram lagi sakit. Hazael orang kepercayaannya Raja Aram disuruh datang ke Elisa, ya, tanya bisa sembuh nggak Raja Aram si Ben-Hadad ini, ya. Tapi disitulah justru Elisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang mengatakan bahwa engkau Hazael akan menjadi raja. Hazaelnya takut, Elisa menyatakan ini sudah difirmankan Tuhan pasti tergenapi. Lalu kemudian Hazael balik ya, ke istana dan kemudian dia membunuh Ben-Hadad Raja Aram. Ya, jadi sudah digenapi kurang lebih 10 tahun. Jarak waktunya cukup panjang. Ya, ya oke. Nah itu lalu kemudian ya seperti yang saya nyatakan tadi ya, kita diajak untuk melihat Tuhan sekarang genapi firman-Nya secara penuh. Ya, boleh diklik sekali. Iya, ini terlihat butuh waktu lama ya. Berarti kan lebih dari 10 tahun ya. Sekarang ini ya, terlihat butuh waktu lama, tapi itu karena dia genapi firman-Nya pada waktunya. Ya kan di pasal 19 1 Raja-Raja sudah dinyatakan nanti engkau akan mengurapi Hazael, Yehu, Elisa itu sudah ditetapkan, dirancang sama Tuhan, tapi menurut waktunya. Ya umat Tuhan termasuk Nabi Elia mungkin pengennya cepat aja gitu. Nah, para penyembah Baal, nabi-nabi Baal, Isabel, Nabot, Ahab maksud saya, itu dibunuh, disingkirkan. Tapi ya kalau kita lihat Allah punya rancangannya sendiri ya untuk menyatakan siapa dia. Ya, dan kemudian satu lagi yang saya ajak kita lihat bersama ya, dan ketika waktunya tiba dia genapi firman-Nya secara fast and furious ya, makanya pilih tema ini itu sangat cepat gitu teman-teman ya. Perhatikan tadi itu butuh 3 tahun sampai si Ahab mati, tapi cepat gitu kejadiannya. Tiba-tiba Ahab pengen maju perang melawan Raja Aram ya, lalu kemudian dia majulah perang, terus kemudian tiba-tiba kena panah di tempat yang lemah, dia mati pendarahan, lalu habis itu anjing menjilati darahnya di tempat darah Nabot dijilati oleh anjing. 3 tahun butuh waktu, tapi kemudian waktunya tiba ya dengan cepat itu terjadi, nggak ada yang bisa menghalangi. Kuasa Allah nyata. Ya, dan kemudian tadi kita lihat Elisa juga, lalu Hazael ya tergenapi, dan di sini juga nanti kita bisa lihat secara fast and furious dengan cepat Allah bertindak tanpa ada yang bisa menghalangi. Dan furious di sini maksudnya ya dia menunjukkan gitu betapa dia benci, dia murka dengan segala kejahatan mereka yang melawan dia ataupun sampai menyakiti bahkan membunuh umat miliknya. Ya itu dia nyatakan, dia tampilkan, nggak tanggung-tanggung ya, kayak seperti di film Fast and Furious yang kita mungkin sudah banyak tonton ya. Nah, mari kita perhatikan lebih jauh lagi ya. Nah, Tuhan genapi firman-Nya, teman-teman, kalau kita baca perhatikan perikop kita, ini lewat orang pilihannya, yaitu Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Ya, dan secara unik saya menemukan beberapa hal yang saya lihat kita perlu perhatikan. Ya, pertama, teman-teman, Yehu ini adalah orang yang telah Tuhan beri karunia berpikir dan bertindak secara fast and furious gitu. Ya, jadi dia bukan orang yang bertindaknya lambat, mikirnya lambat gitu, atau nggak sanggup mikir cepat, nggak berani bertindak cepat. Tapi Tuhan sudah karuniakan dia dengan kemampuan ini. Saya melihatnya itu di 2 Raja-Raja 9 ayat 20, teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah baca ya, teman-teman bisa lihat di situ dia lagi mau ke Yisrael untuk membunuh Yoram, anak Ahab ya, raja Israel, sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, dia sudah sampai ke sana, bertemu dengan pasukannya Yoram, ya dia bilang balik aja ikut aku. Terus datang satu lagi, balik aja ikut aku. Ya, lalu kemudian nanti penjaga pasukannya Yoram yang menjaga
benteng atau istana mereka melihat dua orang diutus itu sudah pergi ke sana tapi nggak balik. Kenapa? Nggak jelas kenapa, tapi ada satu hal yang jelas, itu yang di ayat 20 dibilang, sudah sampai ia kepada mereka, tapi ia tidak pulang. Ya, dan yang saya kasih merah itu yang penting kita perhatikan. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Ya, ini saya kasih gift itu yang di film Fast and Furious gitu ya, zigzag mengemudikan mobil dengan demikian jagonya. Nah ini kalau lihat di dalam teks aslinya ini, sebenarnya maksudnya begitu teman-teman. Yehu ini begitu dia sudah dapat perintah Tuhan, dapat firman Tuhan ya dari nabi yang diutus oleh Elisa, dia segera bergerak dengan cepat dan sangat cepat teman-teman. Langsung ke Yisrael untuk membunuh Yehu itu, dan caranya itu dengan memacu dengan cepat itu. Jadi ya ada manuver-manuver yang cepat, zigzag gitu ya. Dan ketika ketemu pasukan utusannya Yoram itu ya dia tampaknya nggak berhenti gitu, dia mungkin muter gerakan keretanya dengan cepat sehingga penjaga istana itu atau penjaga benteng bisa mengenal ini kayaknya si Yehu cucu Nimsi, karena memang dia biasa mengemudi kereta atau memacu keretanya dengan seperti itu, dengan sangat cepat ya. Jadi saya dapat ini teman-teman, bahwa Tuhan itu punya orang yang sudah dia pilih dan dia siapkan, dia kasih karunia, dia kasih talenta untuk bisa nanti seiring sejalan dengan dia. Dia mau dengan Fast and Furious genapi rencananya, orang pilihannya ini juga bisa bergerak dengan Fast and Furious. Gitu ya, ini yang mesti kita tangkap nih ya. Jadi kita semua kan udah dikasih karunia, udah dikasih talenta gitu untuk bisa mengerjakan kehendak Tuhan dengan Fast and Furious, sederhananya begitu ya. Lalu kemudian ya, kita bisa lihat teman-teman, seperti tadi saya singgung sedikit, setelah titah Tuhan diberikan, Yehu segera mengerjakan secara fast and furious. Ya. Pada saat itu sebenarnya dia lagi perang untuk Yoram, karena dia kan pasukan Raja Yoram lagi perang lawan kerajaan Aram, ya, lagi di medan perang sebenarnya. Ya. Tapi misalnya dia nggak tunggu dulu, susun strategi yang lebih baik, cari pengikut yang lebih banyak, tapi dia langsung dengan fast and furious maju untuk mengenapi firman Tuhan, menghukum orang-orang yang sudah melawan Tuhan. Ya, dia nggak tunggu-tunggu. Ya, dan kita bisa lihat firman Tuhan sebagai hasilnya ya, firman Tuhan itu tergenapi secara fast and furious seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, kita bisa lihat ya, ini saya bahasnya cepat aja ya teman-teman. Secara fast and furious, Raja Yoram dan Raja Ahasia dibunuh. Ya, seperti tadi ya, Yoram lagi. Yehu dapat firman bahwa dia dipilih Allah, diangkat menjadi raja, menumpas keturunan Nabot. Ya, Ahab maksud saya, Ahab ya, dia langsung dengan cepat bergerak ya, begitu udah kelihatan dari benteng di Yisrael, dikirim pasukan, dia langsung juga bicara dengan cepat gitu. Ditanyain dulu pertamanya, apakah kamu datang dengan maksud damai? Bukan urusanmu. Ayo berbalik. Berbalik itu maksudnya ikutin dia. Lalu utusan itu ngikutin dia. Dikirim lagi utusan, dia juga ngomong yang sama. Dan ya saya lihat di sini berarti dia memang sudah berpikir cepat teman-teman. Selain bertindak cepat gitu, gimana kalau nanti ada utusan dari Yoram, gue mesti ngapain? Sehingga ketika utusan itu datang, dia sudah langsung bertindak dengan cepat gitu, tanpa terhambat sedikit pun ya. Saya yakin kalau melihat pembacaan yang ada, itu dia bergerak dengan sangat cepat, manuver-manuver cepat tanpa berhenti sama sekali. Ya, lalu kemudian akhirnya Raja Yoram sendiri datang ya, karena sudah dibilang tadi sama yang di benteng itu bahwa itu kayaknya Yehu cucu Nimsi ya. Yehu ini panglima utama dari pasukannya Raja Yoram teman-teman. Jadi dia pikir ya ini panglimanya pulang dari medan perang ngapain? Seharusnya kan cuma ada dua ya, bawa berita sudah kalah atau bawa berita menang. Ya, makanya dia datengin dan dia tanya, apakah membawa kabar damai atau enggak? Ya, lalu kemudian jawaban dari Yehu adalah enggak. Ya, habis itu dipanah ya si Yoram. Yoram sempat coba melarikan diri, tapi Yehu dengan cepat memanah dengan sangat kuat dan tepat, kena. Raja Yoram mati. Habis itu satu lagi seorang raja yang bersama dengan dia, yaitu Raja Ahasia ya, dibunuh. Ahasia ini Raja Yehuda ya, di yang pertemuan kita sebelumnya kita sudah pelajari ya, tapi dia Raja Yehuda yang dicatat ya bahwa dia ini berlaku sama seperti Ahab dan Isabel.
itu berlaku jahat. Ya, makanya ya di sini dia juga kena batunya, dia kena hukuman juga ya. Dia coba lari juga, tapi Yehu mengejar dengan sangat cepat di luar kota Yisrael, dia kena panah juga dan mati. Ya, dan habis itu apa yang dilakukan Yehu, teman-teman? Istirahat itu, memperkuat pasukan atau susun strategi secara lebih masif gitu ya. Makan waktu lama enggak, dia langsung balik ke Yisrael karena di situ ada yang harus dibunuh. Ya, ini yang slide berikutnya. Ya, secara fast and furious dia bergerak ke Yisrael dan terjadilah Isabel dibunuh. Ya, ini kita bisa lihat ayat 30 ya, ayat 30 sampai yang terakhir ya teman-teman, ayat 37 itu. Ya, dia cepat masuk ke Yisrael. Ya, begitu sampai di istana itu, si Isabel sudah melihat keluar ya dari jendela ya, dan yang lucunya sebelum itu dia sudah pasang celak ya, dibilang dia berhias dulu ya, maklum mungkin sosialita tingkat atas gitu ya. Dia berhias, lalu dia juga sempat menghina si Yehu, dia bilang bagaimana selamatkan Simri, pembunuh tuannya itu. Jadi dia menyebut Yehu itu Simri. Simri itu mungkin teman-teman yang ikut pembelajaran kita waktu lalu, ya Simri itu ya seorang panglima pasukan juga, tapi dia membunuh rajanya, Raja Israel, ya, dan habis itu dia dibunuh juga. Ya, dia cuma bisa memerintah 7 hari. Jadi maksudnya si Isabel ini kayak mencela gitu ya, lo bunuh Yoram, raja yang sah, ya lu nanti nasibnya kayak si Simri, nggak lama juga hidup lu akan dibunuh. Ya, lalu dengan cepat kita bisa lihat ya, dengan Fast and Furious, Yehu bilang siapa bersamaku, lalu muncul 2-3 orang, kata narator, pelayan-pelayannya Isabel gitu ya, tampaknya para kasim ya, orang-orang yang dikebiri untuk melayani di tempat ratu atau putri kerajaan, itu muncul dari jendela, mendengar itu, lalu mereka langsung ngikut gitu. Mereka mendorong Isabel dan dia jatuh, mati, darahnya muncrat kemana-mana sampai ke kuda Yehu juga, dan kemudian yang mengerikan terjadi adalah ya dia dimakan oleh anjing-anjing, tepat seperti yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elia ya, yang sudah 10 tahun lebih itu. Ya, jadi dia mengalami nasib yang sangat keji karena dia demikian keji adanya. Ya, Fast and Furious, dia mati. Ya, oke, lalu kemudian berikutnya juga Yehu nggak berhenti gitu ya, walaupun dia sempat makan. Ya, teman-teman, kalau saya coba perhatikan itu, tampaknya dia makan di situ, maksudnya dia menyatakan sebenarnya atau mempertunjukkan kepada rakyat bahwa dia yang berkuasa. Tapi habis itu nggak lama dia cepat gitu ya lakukan tindakan berikutnya yang harus dia lakukan, yaitu apa? Memunahkan keluarga Ahab ya, dengan Fast and Furious juga. Di sini kelihatan bagaimana dia juga memang sudah siap ya dengan rencana-rencana ya, dia langsung kirim surat ke Samaria. Ya, ini yang di pasal 10 ya, 1-17, kalau teman-teman sudah baca, teman-teman bisa melihat di situ ada 70 anak Ahab. Ya, rupanya produktif banget nih Ahab, menghasilkan anak sampai 70 orang, masih ada 70, dan itu harus ditebas juga karena perintah Tuhan kan seluruh keluarga Ahab, dan dia taati ini. Ya, dan dia sudah punya strategi kirim surat ke Samaria. Ya, Samaria itu ibu kota kerajaan Israel Utara, teman-teman. Kalau Israel itu tempat istananya Ahab ya, istana tambahan Ahab gitu, kayak tempat dia berlibur itu di musim semi ya, dia berlibur di situ ya. Nah, sekarang tinggal ibu kota nih diurusin, di situ ada 70 anak Ahab ya, dan Yehu udah punya strategi, yaitu apa? Dia suruh para pemimpin di sana angkat dari 70 itu, angkat satu jadi raja ya, dan nanti habis itu hadapi aku. Nah, pemimpin di situ takut ya, karena ya mereka udah lihat 2 raja, Yoram, lalu Raja Yehuda, Ahasia, itu kalah semua, mati semua. Isabel juga sampai dimakan anjing, ya. Terutama mereka lihat yang 2 raja itu nggak berdaya. Ya, gimana kita menghadapi raja yang fast and furious gini dalam bertindak. Ya. Nah, akhirnya ya mereka kirim surat lagi, bilang bahwa kami ini hamba-hambamu, apa yang kamu mau ya kami akan taati. Ya, lalu Yehu bilang ya kalau kamu mau memihak aku,
dibunuh. 70 orang itu kepalanya taruh di pintu gerbang kota, dan itu dituruti oleh para pemimpin di sana. Yehu datang, sudah selesai. Tinggal ada sisa-sisanya yang tampaknya keluarga juga, tapi posisinya lebih rendah, ya. Dan seperti firman Tuhan, baik yang posisi tinggi maupun posisi rendah, ya, itu mesti dihabiskan semua. Dia habiskan semua. Ya, jadi dengan fast and furious dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ini yang kita bisa lihat. Lalu yang terakhir ditunjukkan di perikop kita adalah secara fast and furious dia hapuskan penyembahan Baal, ya. Di Samaria ada kuil Baal yang utama. Dia datang ke situ dan kelihatan kembali teman-teman dia sudah berpikir cepat, berencana cepat. Itu dia bilang, gue mau beribadah kepada Baal lebih heboh lagi daripada Ahab, ya. Makanya kumpulin semua umat penyembah Baal itu, kumpulin semua, lalu dikasih seragam semua, ya. Seragam itu baju mereka biasa upacara, senang mereka semua beribadah. Lalu itu strateginya juga, selain menipu mereka untuk datang ngumpul, itu juga membedakan antara orang-orangnya Yehu dengan para penyembah Baal ataupun orang-orang yang tetap setia kepada Yahweh, ya. Lalu habis itu korban dibakar, lalu dibantai semua dan dihancurkan, ya, tiang-tiangnya, patung-patungnya, dirubuhkan semua, lalu kemudian dijadikan jamban, ya, jadikan WC umum. Ya, itu bukan demi kepentingan sanitasi, ya teman-teman, tapi itu pertama dihinakan gitu, jadi najis, dan akhirnya tempat itu tidak akan didirikan lagi penyembahan kepada Baal, ya, karena kalau cuma dirubuhkan mereka akan dirikan lagi, karena pandangan mereka ini kan sendiri sudah dipilih sama dewa mereka, si Al itu, ya, dirubuhkan ya nggak apa-apa, dirikan lagi. Makanya dijadikan jamban, WC umum di situ. Jadi dengan fast and furious dia menghapuskan penyembahan Baal ini. Ya. Nah, ini ceritanya tentang Yehu, ya. Jadi alat Allah, ya, dengan fast and furious mengenapi firman Tuhan, terutama penghukuman, ya, atau pembalasan kepada yang sudah melawan dia dan menyengsarakan umatnya, menyengsarakan nabi-nabinya. Ya, banyak nabi Allah kan dibunuh oleh Isabel, ya. Oke, langsung saja kita tarik pelajaran, teman-teman. Ya, saya melihat, ya, dengan jelas sederhana pelajarannya. Yang pertama ini, teman-teman, percaya Tuhan akan genapi firman-Nya. Ya, kemarin ketika persiapan yang muncul di pikiran saya Mazmur 12 ini, ya. Mazmur 12 ayat 7-8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, jadi logam perak dimurnikan, yang sudah teruji, lalu emas, ya, emas yang juga teruji, ya. Engkau Tuhan akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ya, ini yang dinyatakan. Jadi janji Tuhan sudah teruji, dan di perikop kita ini kita bisa lihat janji Tuhan teruji. Ya, dia akan genapi firman-Nya secara full. Mungkin memang butuh waktu yang lama. Ada banyak pertanyaan mungkin dari umat, ya, dari para pemimpin umat, hamba-hambanya, ya, bahkan mungkin ada banyak, ya, kita sudah lihat sendiri, ya, pasti bukan mungkin lagi, banyak penderitaan, banyak ketakutan, ya, ketidakpastian mereka alami sekian tahun, tapi kemudian, ya, pada waktu Tuhan firman itu tergenapi, ya. Jadi mari kita percaya atau makin percaya, teman-teman, bahwa Tuhan akan genapi firman-Nya. Ya, walaupun yang kita lihat kayak begini nih, mungkin ya untuk kita yang di dalam lingkup pelayanan di perkantas gitu, ya, kita lihat banyak kesulitan, hambatan karena pandemi, ya, atau mungkin teman-teman di dalam mengerjakan panggilan di keluarga, ya, di pekerjaan, ya, di tengah masyarakat, ya. Tapi ya Tuhan sudah janji mau pakai teman-teman untuk berdampak, untuk menjadi berkat. Tapi tampaknya sekarang untuk keluar atau bertindak lebih lagi aja kelihatannya sulit. Ya, tapi ya percaya bahwa Tuhan akan genapi firman-Nya. Tinggal ya kita lakukan bagian kita. Ya, lalu kemudian yang kedua, boleh slide berikutnya. Ya, laksanakan titah Tuhan secara fast and furious. Ya, ini pelajaran yang jelas banget kelihatan gitu, ya. Kita tuh diminta untuk jadi seperti Yehu. Ketika firman Tuhan sudah jelas dinyatakan kepada kita, ini yang harus kamu lakukan, ya, walaupun seperti tadi, ya teman-teman, itu sebenarnya perintah yang sulit untuk
Yehu lakukan karena dia panglimanya Raja Yoram lagi di tengah medan perang bersama jenderal-jenderal lainnya, ya. Tapi kemudian ya dia sudah dapat perintah itu, lalu kemudian dia bertindak dengan fast and furious, dengan sangat cepat. Dia nggak tunda-tunda, dia nggak sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, nggak tunggu pasukan lebih banyak, nggak tunggu sumber daya lebih banyak, ya, dia segera bergerak dan dengan furious juga. Furious di sini maksud saya ya berarti kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang ada di hati Tuhan gitu. Kita bisa merasakan kemarahan Tuhan, kita bisa merasakan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan firman-Nya atau orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kasih dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita mengerjakannya dengan furious, itu maksudnya dengan seperti itu gitu, bukan dengan tanpa perasaan gitu atau setengah-setengah. Ya, karena kita kan utusannya, wakilnya, ya. Ya kalau kita lihat di Perjanjian Baru juga dinyatakan demikian. Kalau saya teman-teman ingatnya Paulus nyatakan ini, itu saya tampilkan di slide ya, Filipi 3 ayat 13 sampai 14 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Dalam menangkapnya itu maksudnya dia sudah menjadi seperti Kristus atau sudah melaksanakan apa yang Kristus ingin dia laksanakan atau apa yang Kristus ingin dia capai. Ya, tapi yang dia lakukan itu adalah apa? Itu yang saya kasih merah ya, perlu kita perhatikan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, ya, yang semua belakang-belakang dia lupakan, dan kemudian dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu di gambar sebelahnya saya tampilkan teman-teman. Forgetting what is behind and straining toward. Ya, straining toward itu maksudnya apa teman-teman? Kalau LAI kayaknya berlari-lari itu lari-lari santai ya, tapi ini bukan lari santai teman-teman. Lari sekencang-kencangnya gitu, mengerahkan segenap otot ya, segenap apa ya, bagian tubuh kita supaya bisa lari cepat gitu, lari sprint ya. Benar-benar fast gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman dulu mungkin waktu sekolah kali ya, olahraga atletik ya. Dulu saya sekolahnya di SMA Negeri 24 dekat Senayan, itu ya latihannya di lapangan Senayan teman-teman, lapangan pasti. Beberapa kali ikut lomba, pernah menang sekali, juara 3 waktu itu tingkat nasional, ya lari cepat. Nah itu jadi training itu memang benar-benar kerahkan semua tenaga, bahkan tubuh itu sampai rasanya kayak sakit gitu, karena memaksa tubuh ini untuk bergerak atau berlari dengan cepat. Ya, jadi Paulus nggak santai-santai, dan kita cukup familiar kan ya, di sejak persekutuan siswa, persekutuan mahasiswa banyak belajar Paulus kan biasanya ya di persekutuan ya. Kita lihat Paulus begitu dapat panggilan dari Tuhan, dia diutus kepada bangsa-bangsa ya, dia langsung pergi kerjakan gitu, nggak tunda-tunda dulu ya sampai selesai. Ya, nah kita diminta juga demikian teman-teman. Apapun panggilanmu itu, atau profesimu di ibu rumah tangga ya, di pekerjaan ya, baik pria maupun wanita ya, tanggung jawab di pelayanan yang Tuhan berikan. Nah, mari laksanakan setiap titah Tuhan. Ya, atau paling nggak lihat apa nih dalam waktu belakangan ini firman Tuhan yang sudah disampaikan kepadamu ya lewat caranya dan waktunya. Lalu tindak lanjuti dong dengan fast and furious ini, jangan tunda-tunda. Ya, itu mungkin ya perlu evaluasi dulu juga gitu ya, lihat selama ini bagaimana teman-teman mengerjakan perintah Tuhan, jangan-jangan berlambat-lambat. Ya, dan saya pikir teman-teman kita diajar Tuhan dengan situasi pandemi ini ya, bahwa kita nggak boleh berlambat-lambat. Ya, karena lihat teman-teman ya, kalau saya terutama dari ya bidang pelayanan ya sebagai staff full time ya, udah nggak bisa ketemu mahasiswa secara langsung gitu, nggak bisa langsung ketemu dengan anak-anak kelompok kecil, anak-anak KTB, nggak bisa melayani mereka langsung gitu, nggak bisa bikin camp di mana bisa langsung ketemu mereka, bisanya hanya online ya, dan bahkan ya saya juga lihat ya bahkan hidup kita pun ya, saya pun menyadari benar teman-teman, melihat banyak yang sakit parah, mati gitu. Waktu saya bisa aja sudah nggak lama gitu kan. Teman-teman juga mungkin demikian, karena kalau lihat penularan varian Delta yang sekarang kan banyak yang tiba-tiba bisa tumbang ya. Banyak alumni saya dengar sudah tumbang, sedang di ICU, bahkan ada yang sudah mati gitu ya.
atau beberapa rekan staf juga ya sempat masuk ke ICU. Ya, kita nggak tahu berapa lama kita hidup. Ya, jadi ketika Tuhan berikan kita kesempatan gitu sekarang untuk melaksanakan titahnya demi menghadirkan kerajaannya, menggenapi rencananya dimanapun itu, apapun bagian kita, mari kerjakan dengan cepat. Nah, mungkin pertanyaannya apakah semuanya mesti sama cepatnya dalam segala hal? Enggak. Itu yang tadi saya coba bukakan di awal. Si Yehu udah biasa tuh dia ngebut dengan keretanya. Seorang jenderal, ya, itu sudah kayak karunia, talenta yang Tuhan berikan. Nah, kepada kita masing-masing ada karunia, talenta, dan panggilan. Nah, kita mesti fast and furious mengerjakan panggilan kita itu ya sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan gitu. Jadi kita mesti benar-benar ahli gitu dalam setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Di tiap bidang ilmu kita, keterampilan yang Tuhan sudah berikan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan, posisi-posisi yang Tuhan berikan, yang di dalam hal-hal itu kita mesti memastikan bahwa kita bisa fast and furious mengerjakannya. Ya, karena ya Tuhan ritme kerjanya juga demikian teman-teman, dia nggak mau berlambat-lambat gitu. Ya, oke, ini yang dua pesan utama yang saya lihat disampaikan. Lalu kemudian saya mau membagikan juga teman-teman ada 5 hal yang ditampilkan sebagai 5 hal yang penting. Ya, saya akan bukakan sedikit saja, lalu nanti kita akan pelajari lebih jauh, terutama penerapannya di dalam kelompok. Ya, dari kisah Yehu ini teman-teman saya melihat ada ditampilkan pentingnya 5 hal. Yang pertama adalah keadilan atau justice ya teman-teman. Nah ini di 2 Raja 9 ayat 6 sampai ayat 10 ya. Sudah kelihatan sih sebenarnya dalam keseluruhan cerita ini pembalasan atau keadilan diberikan kepada Ahab dan keluarganya yang sudah berlaku jahat, menyembah berhala ya dan lain-lain yang jahat di mata Tuhan. Ya, ada keadilan ditegakkan atas mereka. Ya, dan perhatikan bagaimana di mata Allah yang namanya keadilan itu ditampilkan sangat penting. Ya, teman-teman bisa lihat terutama di ayat 7 sampai ayat 10 saya tampilkan di slide ini ya. Perhatikan di situ ditulis maka engkau, ini firman Tuhan ya, yang disampaikan kepada Yehu ya. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian aku membalaskan ya, kepada Isabel dan darah hamba-hambaku. Lalu perhatikan nanti di ayat 8. Aku akan melenyapkan. Lalu di ayat 9, saya kasih warna merah juga. Dan aku akan memperlakukan. Jadi Tuhan menekankan benar, menyampaikan benar kepada Yehu, bahwa ini aku, Allah semesta alam, Allah yang benar dan adil. Ya, sudah waktunya sekarang aku menegakkan keadilan secara full atas keluarga Ahab, atas kejahatan yang telah mereka lakukan, melawan aku, melawan umatku, melawan nabi-nabiku. Berarti kan itu sampai 3 kali Tuhan bilang aku. Ya, jadi justice itu penting di mata Tuhan, makanya harusnya juga penting bagi kita teman-teman. Nah, bentuknya bagaimana? Ya tentunya kita nggak secara fast and furious kayak Yehu ya, kita ngebantai orang-orang yang sudah bertindak nggak adil gitu ya di pelayanan, di gereja, persekutuan ya, atau di kantor kita, atau di keluarga, di masyarakat, enggak. Tapi ya kalau perjanjian baru kan dibilang pembalasannya itu hak Tuhan, kita harus mengasihi musuh. Ya, nah berarti ya kita menegakkan keadilan ini atau menyatakan keadilan ini dengan cara yang lain. Ya, yaitu ya kembali dengan peran kita berlaku adil terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap bawahan kita, ketika kita melihat misalnya rekan kerja, rekan sepelayanan diperlakukan nggak adil, ya kita berjuang gitu menempuh jalur hukum atau menyatakan bagaimana mereka memang tidak diperlakukan dengan adil ya, dan cara-cara lain yang kita bisa gunakan. Ya, nah ini mungkin beberapa contohnya seperti itu, tapi jelas nyatakan Tuhan, keadilan itu penting. Dia ingin menegakkannya, dia sudah, sedang, dan akan menegakkannya sampai full nanti. Ya, oke, lalu berikutnya yang kedua. Yang kedua ini teman-teman, ya pentingnya firman Tuhan ya di ayat 9 sampai 16 dari pasal 9 ini. Ya, sini kita lihat bagaimana Elisa ngutus seorang dari rombongan nabi. Ya, rombongan nabi itu maksudnya sekolah nabi, teman-teman. Ya, jadi kayak ya ada seminari atau sekolah tinggi nabi-nabi atau bisa dibilang pemuridan para nabi dipimpin oleh Elisa.
Lalu ada satu orang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, penugasan kepada Yehu untuk menegakkan keadilan itu tadi. Ya, dan perhatikan di ayat 11 ini yang menonjolkan hal itu ya. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawainya, tadi kan dia lagi ngumpul sama pegawai-pegawainya, maksudnya itu sama jenderal-jenderal yang lain bawahannya. Dia kan panglima tertinggi ya, lagi ngumpul ya, mungkin ngobrol, minum kopi dan lain-lain. Ya, lalu datang nabi itu cepat-cepat lari gitu kan. Lalu bicara 4 mata, sampaikan firman, habis itu selesai, nabi itu langsung cabut lagi dengan cepat lari, lalu kemudian jenderal-jenderal lain bilang, apa kabar? Dan maksudnya, ada apa tadi kok diminta bicara 4 mata sama nabi itu yang datang tiba-tiba, lalu kemudian pergi juga dengan tiba-tiba, ya, ada apa? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jadi si nabi yang menyampaikan firman Tuhan itu dibilang orang gila, ya, berarti kan kalau Yehu dengerin, apalagi nanti taatin, dia juga gila dong. Ya. Tapi perhatikan, Yehu lalu menjawab kepada jenderal lain itu, beginilah dikatakannya kepadaku, demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Ya. Lalu 14 kita bisa lihat Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Lalu 16 kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael sebab Yoram berbaring sakit di sana. Jadi walaupun si nabi pembawa firman itu dicap gila dan dia bisa dicap gila juga, ya, karena mau menerima firman dari orang gila kan, ya, tapi dia percaya dan dia berani sharingkan kepada jenderal-jenderal lainnya itu, ya kan, ya mungkin dia pasti dibilang gila juga kan teman-teman ya. Lalu habis itu justru yang terjadi adalah jenderal-jenderal yang lain malah percaya juga dan kemudian mendukung dia, ya, sehingga 14 itu dibilang adakan kesepakatan melawan Yoram, habis itu langsung berangkat ke Yisrael untuk membunuh si Raja Yoram itu. Ya, jadi kelihatan bagaimana firman Tuhan itu penting, ya, kita beritakan walaupun mungkin kita dicap gila teman-teman sama orang yang melihat ataupun yang mendengarkan firman itu. Dan kita juga penting menerapkan firman Tuhan walaupun dipandang gila. Ya, dan ini kan banyak kita alami teman-teman mungkin sejak waktu kita dibina di siswa atau di mahasiswa ya, udah dianggap gila gitu ya dengan bahasa yang ya bervarian lah bahasa, tapi intinya sih bilang lu gila, lu mau ikut persekutuan, lu gila, lu mau pelayanan, lu gila, lu masih mau saat teduh padahal ada tugas atau mesti cepat praktikum dan lain-lain. Kita mungkin udah biasa dikatakan demikian. Atau bahkan sama orang tua, lu gila, lu gue biayain kuliah ya mahal-mahal kirim ke kampus, lu ikut persekutuan, lu pelayanan, gila lu. Terus kemudian ketika kita bilang, Ma, aku punya panggilan gitu, itu juga pasti dibilang gila gitu kan. Ya, nah mari terus memberi diri, dibilang gila nggak apa-apa gitu. Tapi terus sampaikan firman, terus taati firman Tuhan. Ya, karena di sini mengingatkannya demikian. Karena hanya dengan demikian, teman-teman, kita bisa seperti Yehu, dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana agungnya, dimanapun kita berada. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, yang tiga boleh slide berikutnya. Yang ketiga soal ibadah, teman-teman. Ya, pentingnya ibadah. Nah, ini saya lihat utama dengan kuat ditampilkan di ayat 22 pasal 9 sama yang pasal 10, 18 dan 29 yang tadi saya sudah jelaskan itu ya. Dihancurkan benar-benar sampai nggak mungkin akan didirikan kembali penyembahan kepada Baal itu. Nah, tapi sekarang perhatikan utamanya ayat 22, teman-teman ya. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai? Hai Yehu, saya kasih merah damainya. Kenapa? Karena sini maksudnya Yoram kan damai di sini maksudnya sudah damai dengan Aram berhasil dikalahkan atau Aram yang menang, jadi udah nggak perang lagi. Tapi jawaban dari Yehu terkait juga atau ada kata damai tapi terkait hal yang lain. Ya, lihat dia bilang apa? Bagaimana ada damai selama Sunda dan orang Seir ibumu Isabel begitu banyak. Kata damainya, teman-teman, itu bahasa Ibrani shalom, yang kita biasa ucapkan gitu ya. Nah, di sini dia bilang bagaimana ada shalom selama Sundal dan orang Seir ibumu Isabel begitu banyak. Sundal di situ, teman-teman, maksudnya bukan pelacur, tapi Sundal di situ adalah pelacuran ya, atau perzinahan dengan menyembah berhala. Tadinya menyembah Allah, Yahweh, tapi kemudian berzina, menyembah
Baal. Ya, jadi maksudnya ini banyak orang yang menyembah Baal di antara orang Israel. Lalu kemudian orang sihir ibumu. Orang sihir ini maksudnya ya imam-imam Baal itu yang melayani ibadah-ibadah kepada Baal, mengajar tentang Baal dan lain-lain. Ada banyak, belum ditumpas. Gak bakalan ada shalom. Makanya mesti ditumpas, dibunuh, dihabis semua, baru ada shalom. Karena dengan demikian orang akan beribadah kepada Allah, ya, damai dengan Allah, menikmati shalom dari Allah, dan juga bisa menikmati shalom bersama-sama dengan sesama, khususnya sesama umat Allah. Ya, nah ini teman-teman. Jadi disampaikan benar-benar. Ya, kalau kita nggak punya ibadah yang benar, hanya tertuju kepada Allah, ya, kita nggak bisa menikmati shalom. Kalau, atau dengan perkataan lain ya, kalau masih ada berhala dalam hidup kita, kalau masih ada berhala di keluarga kita, kalau masih ada berhala di persekutuan atau di gereja kita, ya, yang mungkin secara tersembunyi, ya, berhalanya bisa macam-macam, dan juga kalau masih ada berhala dalam bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu atau tugas panggilanmu, ya, tidak akan ada shalom, diingatkan di sini teman-teman. Atau kamu nggak bisa membawa shalom itu. Selalu akan ada perang. Ya, itu kan ditunjukkan kan ketika nggak beribadah sungguh kepada Allah, sejak kejadian itu ditunjukkan kan, tidak ada damai dengan Allah, tidak ada damai dengan sesama. Ya, dan ini berarti apa? Ya, sederhananya teman-teman, kita mesti memastikan terus jangan sampai kita punya berhala di dalam hidup kita, apapun bentuknya. Ataupun mungkin di keluarga kita, jangan sampai ada berhala. Di dalam kita mengerjakan pelayanan, di dalam kita mengerjakan tugas panggilan, jangan sampai ada berhala di situ. Mesti disingkirkan, bahkan bukan hanya disingkirkan, dihancurkan, dan dipastikan juga ada upaya jangan sampai itu bisa terbangun kembali. Makanya tadi dijadikan jamban. Itu pesan kepada kita, ibadah penting. Lalu kemudian yang keempat, ya, umat Allah yang menderita. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ini saya tampilkan perikopnya ya di 9 ayat 21 sampai 10 ayat 11 ya, bagaimana Yoram, Ahazia ya, sampai juga nanti Isabel itu dibunuh, itu selalu terkait dengan Nabot ya, yang kebun anggurnya diambil ya. Kalau teman-teman perhatikan itu ya, kan dibilang di ayat 21 Yehu berjumpa dengan Yoram itu di kebun Nabot orang Israel. Kalau kita lihat dari kacamata manusia kayaknya kebetulan, tapi sebenarnya ya ini udah desainnya Allah. Yoram mendatangi Yehu itu di kebun anggurnya Nabot, lalu kemudian di situ pula dia dipanah oleh Yehu, mati dekat situ, ya dia sempat lari sih, jadi agak sedikit jauh, ya, tapi kemudian habis itu Yehu perintahkan angkat, lemparkan ke kebun anggur Nabot untuk menjadi satu pernyataan yang kuat bahwa Allah tidak melupakan Nabot. Walaupun sudah lama, ingat tadi kan hitungan-hitungan yang saya berikan ya, sudah bertahun tuh kasusnya Nabot terjadi, ya, tapi Allah tidak melupakan dan dia merancangkan pembalasan yang setimpal kepada yang sudah berlaku jahat kepada umatnya. Ya, jadi umat Allah yang menderita itu penting di mata Allah. Dia nggak pernah melupakan. Dunia mungkin melupakan ya teman-teman, dan kita di negara kita apalagi ya, ada banyak yang di gerejanya diserang, gerejanya ditutup, bahkan dibunuh, dibantai gitu ya, kayak yang di Sulawesi itu. Ya, tapi kan tenggelam beritanya ya, berita pandemi, berita politik, ya, hoax-hoax dan lain-lain membuat itu tenggelam. Seakan-akan nggak diperhatikan, tapi ingat ada yang memperhatikan karena bagi dia itu penting, yaitu Allah. Dia memperhatikan. Ya, jadi bagaimana? Ya kita bisa meyakini gitu. Kalau ada sesama kita, ya, umat Tuhan yang dizolimi, menderita bahkan sampai mati, ya kelihatannya mungkin tidak diperhatikan dunia, para penguasanya melupakan, tapi penguasa di sorga tidak melupakan. Demikian pula ketika kita teman-teman coba menaati perintah Tuhan dan kita ya dicap gila, bahkan mungkin kemudian dizolimi gitu ya, kita bisa meyakini ya walaupun dunia tidak peduli ya, bahkan mungkin makin menzolimi gitu, Allah peduli dan pada waktunya dia akan membalaskan semua yang dilakukan terhadap kita itu. Ya, 4. Lalu yang terakhir, yang kelima, teman-teman, ya ini ya, soal hati. Ya, dinyatakan di ayat 31, ya, jadi
ujung dari perikop kita, tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ya, jadi kalau kita lihat tadi kan dengan fast and furious dia ya, taati firman Tuhan, dibantai semua keluarga Ahab dari yang posisi paling tinggi sampai posisi paling rendah. Berhala dihancurkan, bahkan dibuat jadi jamban supaya nggak bisa dibangun kembali, sehingga bisa dibilang sudah tuntas pemusnahan penyembahan Baal. Tapi ya dibilang di sini dia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam. Jadi penyembahan terhadap anak lembu emas ya kita sudah pelajari waktu itu ya teman-teman, yang didirikan oleh Yerobeam itu dibiarin aja sama Yehu ya, dan Allah menyatakan sumbernya adalah di hatinya. Jadi hatinya tidak berintegritas. Jadi tidak secara keseluruhan hatinya itu ditujukan kepada perintah Tuhan. Awalnya tampaknya dia taat, tapi kemudian dia mulai mengisi hatinya dengan ambisi-ambisinya. Ya, kalau teman-teman sudah baca bagian kita, perikop kita maksud saya, teman-teman akan menemukan dia juga membantai kerabat atau keluarga besarnya Ahazia. Ahazia Raja Yehuda, keturunan Daud. Ya, perintah Tuhan kepada dia kan hanya membantai keluarga Ahab. Ya, tapi dia sudah membantai juga. Ya, beberapa penafsir dari beberapa buku yang saya baca menyatakan ya itu mungkin dia sudah mengutamakan dirinya, memastikan dia nanti menjadi raja tidak terancam oleh keluarga Asia yang sudah dia bunuh. Kalau Asia ya bisa dibilang memang harus dibunuh juga karena sudah menjadi seperti keluarga Ahab ya lewat kawin campur papanya menikah dengan anaknya Ahab. Ya, nah ini. Jadi seperti yang kemarin-kemarin teman-teman, bahkan sejak Salomo ya, kalau teman-teman ingat, Salomo kan juga demikian ya. Pertama-tama atau awal-awalnya hatinya sepenuhnya ditujukan kepada Tuhan, sampai berhasil mendirikan bait Allah, atau Tuhan berkenan pakai dia untuk dirikan bait Allah. Tapi kemudian mulai memperhatikan kekuasaannya, memperhatikan kekayaan, memperhatikan nafsunya dengan kumpulkan banyak istri dan banyak selir-selir. Ya, itu membuat dia bahkan akhirnya sampai jatuh menyembah berhala. Ya, jadi hatimu penting teman-teman, penting dijaga. Ya, di Amsal 4 ayat 23 dibilang mesti dijaga hatimu. Ya, Tuhan Yesus juga menyampaikan hal yang serupa kan. Dia bilang yang jahat itu ya muncul dari hati kita. Gitu. Ya, jadi kembali jaga hati kita. Ya, Yehu awalnya taat penuh, tapi kemudian hatinya diisi oleh hal yang lain. Ya, nah itu yang terakhir dari 5 hal yang penting, dan saya mau tutup ya, dengan hal ini teman-teman. Jadi ditampilkan kepada kita bahwa Yehu adalah raja pilihan Allah untuk genapi rencananya, tapi dia tak sempurna. Ya, kalau kita lihat bagian-bagian sebelumnya juga demikian kan, raja-raja itu nggak ada yang sempurna. Kita juga nggak sempurna, walaupun kita Allah pilihan Tuhan. Ya, yang sempurna siapa? Yang berikut. Boleh? Terakhir? Ya, Kristus Sang Raja pilihan Allah yang sempurna sedang datang kembali. Ya, kalau kita lihat di banyak bagian perjanjian baru, terutama di Wahyu, misalnya itu saya tampilkan ya, Wahyu 19 ayat 11-16, ya, Tuhan Yesus datang dengan bala tentara sorga, dan dia akan membalaskan semua dosa dan kejahatan dari musuh-musuh Allah. Ya, termasuk membalaskan umat yang sudah menjadi martir. Ya, dan dia menegakkan kerajaan Allah secara penuh. Ya, Kristuslah Sang Raja yang sempurna. Atau bisa juga dibilang dia Yehu yang sempurna. Kalau Yehu bin Nimsi tidak sempurna, tapi Yesus adalah yang sempurna. Dan ini berarti apa? Ya, teruslah perkuat iman kita, pengharapan kita kepada Kristus. Ya, mengharapkan ya kerajaannya bisa hadir, dan pada waktu yang ditentukan nanti dia hadir, ya, menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan kerajaannya, membalaskan semua kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan melawan dia dan melawan umatnya. Ya, dan tentunya kita beritakan gitu bahwa kalau sampai sekian lama ya saat ini dan entah berapa tahun ke depan ya dia belum datang, kata Rasul Petrus di dalam suratnya, itu karena Allah masih bersabar kasih kesempatan orang-orang untuk bertobat. Nah, bertobatlah kalian sebelum Kristus datang kembali dan dia menegakkan keadilan dan kebenaran secara penuh.
Ya, dan tentunya ini juga memberikan pengharapan bagi kita, teman-teman. Mungkin masih bergumul, bagaimana bisa fast and furious seperti Yehu, ya tentunya Yehu yang masih sepenuh hati yang mengikuti firman Tuhan, ya. Ya, kita bisa. Kenapa? Karena kita punya Kristus sebagai Tuhan dan guru kita. Kalau kita terus belajar mengikuti Dia sebagai muridnya, kita akan terus dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kalau kami bisa melihat pertama-tama bagaimana Engkau, ya Tuhan, menggenapi apa yang Engkau firmankan. Firman-Mu yang telah keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Engkau perintahkan. Kami bisa melihat ketika kami belajar sampai di perikop kami sore hari ini, bagaimana firman-Mu yang sudah disampaikan jauh sebelumnya, akhirnya tergenapi secara penuh. Dari segi atau sudut pandang manusia mungkin banyak kebingungan. Mengapa Allah berlama-lama? Mengapa Dia tidak cepat saja bertindak? Tapi kami bisa melihat bahwa memang rancangan-Mu, rancangan yang terbaik untuk menyatakan siapa Engkau dan mewujudkan rencana-Mu. Dan pada waktu-Mu Engkau akan bertindak genapi setiap firman-Mu. Dan dari perikop kami bisa melihat bagaimana begitu memang tiba waktunya Engkau akan bertindak dengan cepatnya dan tidak ada yang bisa menahan atau menghentikannya, ya Tuhan. Dan dengan furious juga Engkau melakukannya. Dan untuk itu Engkau sudah memilih orang pilihan-Mu, yaitu Yehu, yang sudah Engkau kasih karunia juga untuk bisa bertindak secara fast and furious. Engkau berikan dia tugas dan panggilan untuk menggenapi firman-Mu itu. Dan Yehu dengan cepat, dengan fast and furious, bertindak menaati firman-Mu, sampai semua yang Kau kehendaki terselesaikan. Ya Tuhan, kiranya ini mengajar kami untuk terus berpegang kepada firman-Mu, terus berpegang pada janji-janji-Mu, ya Tuhan, walaupun mungkin sulit, seperti yang kami hadapi, bahkan tampaknya sangat sulit, ya Tuhan, karena kami melihat begitu banyak masalah, begitu banyak hambatan, bahkan penderitaan, kedukaan di dalam lingkup persekutuan kami, lingkup gereja kami, lingkup pekerjaan kami, lingkup keluarga kami bahkan. Tapi biarlah kami percaya bahwa Engkau tetap mengerjakan rencana-Mu, Engkau akan menggenapi setiap firman-Mu, ya Tuhan. Termasuk yang telah Engkau sampaikan kepada kami secara pribadi sebagai tugas panggilan kami, Engkau akan menggenapinya. Dan bagian kami adalah dengan taat. Dan secara khusus sore hari ini diingatkan bahwa kami tidak boleh berlambat-lambat, harus dengan cepat, dengan furious, menghayati perasaan-Mu, menghayati apa yang ada di hati-Mu dan menyatakannya itu kepada dunia, ya Tuhan. Biarlah ini mampu kami lakukan, ya Tuhan, seturut dengan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, panggilan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah dunia bisa melihat, ya Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing secara pribadi, di dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam pelayanan kami masing-masing, di dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Bagaimana kami menaati firman-Mu dengan fast and furious. Dan dengan itu mereka juga bisa melihat Engkau yang terus bekerja mengenapi rencana-Mu dengan fast and furious juga, ya Tuhan. Inilah doa kami, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, ya Tuhan, dan menghasilkan buah untuk memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke MC. Ya teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman bisa melihat di layarnya masing-masing, ada dua cara bagaimana teman-teman bisa mengambil bagian untuk mendukung pelayanan Bible Study Club dalam bentuk persembahan secara sukarela. Teman-teman bisa mengirimkan persembahannya melalui dua transfer yang tersedia dari GoPay maupun Bank BCA dengan nomor yang sudah tertera di layar teman-teman masing-masing. Pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi di dalam anugerah-Nya, Tuhan mau memakai kita yang berdosa untuk menggenapkan rencana-Nya. Semua semata-mata hanya untuk memuliakan-Nya dan menyatakan bahwa Ia berkuasa untuk mewujudkan apa yang sudah Ia rancangkan terhadap hidup manusia. Berbahagialah setiap kita yang tetap setia dan taat kepada panggilan-Nya. Mari nyatakan komitmen kita melalui pujian ini, menjadi terangku.
Panggilanmu lebih tinggi serta mulia, karena Yesus yang telah bangkit jaminannya, kuasanya diberikan pada kita, menjadi saksi kebangkitannya. Mari utamakan pekerjaan Tuhan, menggenapkan rencananya yang sempurna, keluarga dan kerja dipakainya, menjadi terangnya, memuliakannya. Oh sungguh bahagia mereka yang setia, menaburkan Injil keselamatan di dunia yang menolak Tuhan. Jadilah terangku, bersaksi bagiku, dan memikul salib dengan rela, ikut Tuhanmu. Mari kita bersatu hati dalam doa, mendoakan persembahan yang sudah terkumpulkan. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Engkau terus menyatakan kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau menganugerahkan kami berkat yang berkecukupan bagi kami. Kami juga sudah mengumpulkan, memberikan dari apa yang kami punya kepadamu. Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap pengurus dari tim PA Jakarta yang akan mengelolanya. Bila semuanya boleh dipergunakan seturut dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Aku kembalikan kepada tim PA. Ya, selamat sore teman-teman. Sebelum memasuki kelompok diskusi, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Yang pertama, untuk BSC Season 1 dan sebagian Season 2, yaitu BSC yang sudah kita lewati, itu jika teman-teman kelewatan, teman-teman bisa menyaksikannya di channel YouTube di Tim PA Jakarta. Itu sudah beberapa yang kami upload seperti itu. Dan untuk kehadiran BSC selanjutnya, mungkin teman-teman yang sudah daftar, mungkin tidak perlu ngisi link lagi ya, cukup konfirmasi by email yang akan dikirimkan Tim PA Jakarta, dan nanti yang sudah konfirmasi, Tim PA Jakarta akan mengirimkan link Zoom dan juga bahan PA-nya nanti. Oke, next. Ya, mungkin sedikit pengumuman juga, mungkin bagi teman-teman yang udah daftar tetapi belum dimasukkan ke dalam grup peserta BSC, saat ini grup WhatsApp BSC ini sedang penuh. Jadi kami tim PA akan membuat grup baru dan akan memasukkan teman-teman yang belum tergabung di grup WA, biar nanti teman-teman tidak ketinggalan info mengenai BSC. Mohon ditunggu ya teman-teman. Ya, dan mengucap syukur untuk pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan di BSC pada 17 Juli hari ini. Ada pembicara Bang Febian, staf perkantas, ada MC kita Moan, alumni UNJ 2015, dan pemusik ada Kak Debo, UBL 2010. Mengucap syukur untuk pelayan-pelayan yang telah memberikan diri untuk melayani di BSC kali ini. Oke, next. Nah, dan untuk BSC selanjutnya, teman-teman mungkin bisa di-tag tanggalnya, yaitu di tanggal 31 Juli 2021. Temanya itu adalah Is There Hope for the Rebellious? Nah, kita akan membahas dari 2 Raja-Raja 11 sampai 2 Raja-Raja 16. Jadi pasalnya cukup panjang ya teman-teman. Berharap teman-teman bisa membaca perikopnya terlebih dahulu sebelum mengikuti BSC. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke dalam pembagian kelompok dan sharing kelompok, meminta bantuan host untuk memasukkan kita ke dalam breakout room, dan selamat berdiskusi